Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman lil ahlil iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman. Buku karya tulis Fadilatul Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya kita masuk halaman 222 dari Anida As-Sabi' Was-Samanun, panggilan yang ke-87 dari tafsiran surah At-Taghabun ayat 14 sampai 16. Yang ke-14 sudah kita kaji kemarin. Berikutnya 15 sampai 16 kita baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum faman yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Innama sesungguhnya amwalukum harta-hartamu itu, wa auladukum dan anak-anakmu itu, fitnatun fitnah, bahan ujian. Bila lulus fadilahnya besar, bila gagal petakannya besar. Lulus fadilahnya besar, gagal petakannya besar. Wa Allah, dan Allah indahu, di sisinya ada ajrun azim, pahala yang besar. Upayakan tidak terfitnah oleh hartamu, tapi gunakan dengan benar sehingga pahala besar Allah akan berikan kepadamu. Fattaqullaha mastata'tum, maka takwalah kalian kepada Allah semampumu. Jaga dirimu, jangan sampai terkena murka siksa Allah dengan melaksanakan ketaatan sesuai kadar kemampuan yang kamu miliki. Berusaha, bekerja memaksimalisasi. Ketika sudah mentok, nggak bisa, ya sudah, itulah kemampuanmu. Allah tidak menuntut lebih. Niatmu besarkan, sehingga pahalamu sesuai dengan niatmu walaupun kamu punya keterbatasan.
Wa atiu dan taatlah kalian, wa anfiqu dan selalu berinfaklah kalian. Maka ada hal ini khairul la anfusikum, baik buat kamu. Wa may yuqa, siapa yang dijaga suhha nafsihi, kekikiran dirinya, wa ulaika, maka mereka itu yang dirinya terjaga dari sifat kikir, cetil, bakhil, hum hanya mereka al-muflihun, orang yang beruntung. Atau di sini penguat, mereka betul-betul orang yang beruntung. Di halaman 222 sepertiga baris dari atas, insyaallah kita mulai. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, hampir separuh, mukhbiron dalam rangka menghabarkan an haqiqati ilmiyatin sabitatin, dari hakikat ilmiah yang pasti. Secara ilmu kita diberitahu pokok permasalahannya apa, yang itu kokoh. Ya ja'aluha al-ibadah, yang Allah menjadikan masalah yang pasti itu buat hamba-hambanya. Waya bentuknya annal mala wal walada, sesungguhnya hakikat harta dan anak itu fitnatun, bahan ujian. Yamtahinullahu ta'ala, Allah ta'ala menguji biha dengannya ibadah kepada hamba-hambanya. Maknanya ya betalihim, sama maknanya yamtahinuhum, menguji, wa yakhtabiruhum, itu sinonim. Yamtahinuhum, yabtalihim, yakhtabiruhum maknanya sama, untuk menguji, menjajaki, ingin dibuktikan seperti apa hasilnya, kabarnya. Liyuk lama, untuk diketahui as-sadiqu, orang yang benar, fit taati, di dalam ketaatan, minal kadzib, dari orang yang dusta ternyata tidak taat. Wal baru bihaqqin, dan orang yang betul-betul baik, wal baru, untuk diketahui siapa orang yang baik, bihaqqin dengan pasti, dengan nyata, minal fajir, dari pendosa. Waman yuhibbullaha, dan siapa, nanti akan diketahui orang yang mencintai Allah, pada Allah, wa Rasulullah, kepada Rasulnya. Yuhibbullaha, atau lebih mencintai kepada hartanya, wa waladau, dan juga anak-anaknya. Untuk program ini Allah berfirman, pengkhabaran sebagai pembimbingan, diberi petunjuk bagaimana jalan keluarnya, sehingga bekerja keras cari solusi, sehingga harapannya akan mendapatkan keberhasilan. Faqala ta'ala, di situ Allah firman, annama amwalukum, sungguhnya hartamu, wa awladukum, anakmu, itu fitnatun, bahan ujian. Secara umum orang membanggakan sugih, katanya orang yang dicinta, kata gitu yang sing ngoten niku. Tapi nyapa beron sugih bana ya hancur, orang sugih bana ya hancur. Masa dicinta itu untuk dihancurkan? Itu bukti sebagai bahan ujian. Makanya cari dengan benar, gunakan dengan benar, persepsikan dengan benar, tasarufkan dengan benar, di jalan yang benar, sehingga dapat kebenaran. Dan jangan terbawa bondo sangu, goleke kudu bener, penggunakane kudu
sejalan. Muga-muga nanti fadilahnya begini begitu, tugas selesai karena adanya sarana. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Nah, karena pahala yang besar itu di sisi Allah, tidak di sisi dunia. Karena sak sugih kaya ngopo petenge panggah, yang disikan juga itu saja, rasanya ya padha wae. Mek ngentek-ngenteke dhuwit sak pelang 5.000 kali sak piring 500 juta, mungkin dadine padha mboten. Ya mek banggae nek kene nggene didoli karo ngadeg, nek kono rumahnya mewah, full musik, berbagai macam hiburan, nyanyian dan macam-macam, lek perlu nunggu karo karaokean ngoten nggih. Ya sing baturin joget sak pirang-pirang. Itu kan berbiaya kabeh ngono-ngono. Nanti ujung-ujungnya makannya itu adalah sama. Makanya itu bukan kebanggaan tapi sebuah ujian. Untuk apa dia digunakan? Kalau digunakan untuk mencari yang ada di sisi Allah dengan diperbantukan pada fakir, miskin, dan siapa membutuhkan, harapannya dilipatkan 10 kali, 700 kali, kelipatan tidak bisa dihitung untuk bisa menikmati hidangan surga. Nah, itu baru dapat fadilah yang besar. Ya saku nek donya suka pecel ae, turane keh disedekahne. Sing kono tak demi sing apik-apik, saku sing uncit-uncitane gak apa-apa. Karena hartaku yang ku sedekahkan. Lek sing tak sedekahne uncitane sak uncit aras-arasen, engko lek dijoli 10 uncit tambah blenger. Sing tak wahne sing apik-apik, engko diwae 10, waduh tambah ayem. Asli harta itu yang disedekahkan. Makanya fa'asiru, lebih utamakan ma indallah, apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, ala ma indakum, terhadap apa yang ada di sisimu, min malin, dari harta, wa walatin, dan juga anak. Wasinu, dan perbagusilah atasarrufa, penyalurannya, fihim, berkaitan mereka. Fala taksau, maka kalian jangan bermaksiat Allah kepada Allah, li ajlihim, dalam rangka mencari harta atau memperjuangkan anak. Nanti korupsi ratusan bahkan ribuan triliun. Toh juga nggak dipakai semuanya. Ujung-ujungnya itu sebagai cara menjajah. Sebenarnya mereka itu ya butuhnya rapate, tapi digunakan untuk apa? Menjajah. Biar kekurangan dana ben nyile, lek nyile engko kena disetir, ra iso ngijoli, perampasan. Itu kan untuk menjajah sebenarnya. Sehingga daya beli rakyat kecil, sehingga ekonominya macet. Wong bakulan macet karena nggak punya alat tukar, ya seolah kehidupan juga mati. Kan untuk menjajah sebenarnya, bukan untuk sengaja dimakan. Sengaja dimakan jane butuh wong iku mboten sepiro. Berarti kalau gitu mereka menggunakan harta itu untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Apalagi negeri ini penduduknya mayoritas beragama Islam, nanti biar ekonominya rusak, kacau, sehingga bergantung kepada mereka-mereka yang mungkin ingin menguasai. La bitarki wajibin, tidak dengan meninggalkan yang wajib. Ojo nganti ngepenake harta anak-anak sing wajib-wajib gak tok tandangi.
Wala bi fi'li muharramin, jangan juga dengan kamu kerjakan yang haram, ngepenake anak harta sampai sing haram tok tandangi. Nah, jangan begitu. Wahdaru, waspadalah, antasiu, kalian melakukan keburukan atas sorofa di dalam penyaluran harta. Fayahmilakum, karena itu akan menyeret kepada kalian hubbuhum, kecintaan kepada mereka, alat tafrid, akhirnya mandek, tidak terlaksana fi taatillahi, di dalam pelaksanaan mentaati Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Wa'lamu, ketahuilah, anna ma'indakum, apa yang ada di sisimu, yanfadu, rusak. Wa ma indallah, sementara apa yang ada di sisi Allah bakin, yang kekal. Orang di dunia enake kaya ngopo makan itu hanya di mulut, ketika sudah ditelan napa rasane? Tek. Sementara di akhirat itu makan tidak pernah berhenti berapapun. Dan tidak ada yang namanya kencang, namanya WC tidak ada. Kencing, berak, tidak ada. Semisal bersendawa atau gelegean, tek, siap makan lagi. Dan itu serba enak, dan tidak awalnya semakin lama semakin enak. Makanya kalau pengen makan itu di akhirat saja, bukan di dunia. Di dunia pengen makan warak malah gak enak. Kagian kelemon, entenge bobote swidak 70. Iki bobotnya 170, terus mundi kira-kira. Malah ra enaknya ngawak. Fasiru al-baqiyah, maka lebih utamakan yang kekal, anal fania, daripada yang fana. Yang fana itu sebatas ki ganjel weteng, ada tenaganya untuk taat, bukan untuk makan-makan. Makan ben lemu, ini gayane hewan. Hewan sumbut nggih. Mangan turu lemu dol. Pati. Tapi lek wong mangan turu ngoten, didol nggih. Bojoku kelemon, aku lek ini rada langsing tak dol. Beda itu alamnya, tapi orang kafir memang seperti hewan. Waladina kafaru yatamataun wa yakulun kama takulul an'am. Kafir ke seneng makan seperti hewan. Makanya wanaru maswalahum, neraka tempat kembali mereka. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, maka takwalah kepada Allah semampumu. Hadza, ini min ihsanillah, dari pemberian kebaikan Allah Ta'ala ila ibadi, kepada hamba-hambanya al-mu'min, yang beriman. Apa pemberian baik Allah kepada hambanya yang beriman? Innahu lamma akhbarahum, sesungguhnya tatkala Allah mengkabarkan anna amwalahum wa auladahum fitnatun, bahasanya harta anak itu ujian, wa hadarahum ayu athirum, dan mewaspadakan jangan sampai lebih mementingkan mereka ala taatillahi, ngungkuli taati kepada Allah, wa taati rasulian, ngungkuli taati kepada Rasul. Allama ta'ala, di sini Allah Ta'ala mengajarkan anna ba'dal mu'minin, sesungguhnya sebagian orang yang beriman sayazhudu fil mal wal walad, ada yang akhirnya membenci kepada harta dan anak-anak. Wa anna ba'dhan, semuanya sebagian yang lain sayu'anuna, akan menderita at'aban wa masyaqqatan, dengan payah dan berat, sadidatan yang sangat, fit taufik, ketika memadukan baina khidmatil maslahata, ini di antara kemaslahatan dari dua hal di atas. Famaruhum, maka di sini Allah memerintahkan ayat taquhu fi hududi ma yutiqunahu faqat,
agar mereka takwa kepada Allah fi hududima, pada batasan apa yang yutiquna faqat mereka mampu. Wa khairul umuri alwastu, dan paling bagusnya perkara itu yang tengah-tengah. Fala yufrid, maka tidak berlebihan fi mali, pada hartanya, wa waladi wala yufaritu, dan juga tidak lalai fi illati wujudihi, di dalam sebab untuk mencarinya, wa sababi najati, dan sebab kesuksesannya, wa sa'adati, dan kebahagiaannya, alati, keselamatannya, minan nar, dari neraka, wa tukhuli al jannah, dan masuknya ke dalam surga, darul abrur, tempat tinggalnya orang yang baik-baik. Jadi maknanya jangan tertuntut oleh target, tapi maksimalkan usaha. Jangan tertuntut target, tapi maksimalkan usaha. Ibarat yang kerja kudu setor semene, abot mboten? Abot. Tapi kerja keraslah. Nek rong wae leren yo aja leren, nek pancen kesel yo lereno. Bila kamu sudah bekerja keras, nanti setoramu piro? Ya terserah, akeh ya setorno akeh, titik ya setorno titik. Jadi jangan dikejar oleh target, tetapi maksimalkan usaha. Nanti apabila bisa seperti itu, orang nanti akan merasa tenang. Semisal orang itu infak, jangan mentarget kudu semini, tetapi programkan waktu kerja itu jam berapa sampai jam berapa. Hasilnya terimalah dum-duman dari Allah. Selanjutnya apa yang ada kelola, yang penting kabeh roto. Jam kerja niku jam pinten? Jam duha. Awal duha matahari terbit sempurna. Duha akhir namanya duha kubro, yaitu mendekati zuhur kurang sedikit. Itu namanya jam kerja. Nanti penghasilannya berapa? Ya sudah, ditum sak pantese. Karena masing-masing pihak yang punya hak itu beri haknya, ya begitu. Ben roto kabeh, andaikan wadahnya gitu 5, ya pomo beras engko disendoki 5 isi kabeh, sak sendok roto, 2 sendok roto, 10 sendok roto. Setelah itu nanti minta kepada berkailah, inilah yang kami mampu. Itu namanya memaksimalkan kerja tapi tidak dikejar oleh target, sehingga manusia tidak mengalami keberatan. Karena perkara yang baik itu yang tengah-tengah, nggak kemalasan juga nggak ngongso-ngongso, nggak terlalu kenting, ya nggak terlalu kendu. Orang makan ya nggak kewareken, tapi ya wis semarap. Maknanya seperti itu. Ban niku sing penak niku ke katosen apa nek ngompo mek pisan pindho. Nah, ya ke katosen ya ora, ya mek pisan pindho ya ora. Piro ya sak cukupe engko dirasakne penak. Kan bisa ngukur kan ya. Maknanya seperti itu. Jadi jangan dikejar oleh target, tetapi dum sesuai dengan haknya. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Pasang telinga untuk siap mendengar, pasang kerja untuk siap taat, dan berinfaklah
Itu semua bila kamu mengerjakannya, itulah yang baik buat kamu. Hadza amruhu ta'ala, ini perintah Allah Ta'ala. Liibatihi al-mu'min, kepada hambanya yang beriman. Lama khaffafa anhum, ketika Allah meringankan kepada mereka amrot takwa, perkara takwa, biqauli, dengan firman-Nya fattaqullaha mastata'tum, ketika takwa sesuai dengan kadar kemampuanmu, kerja keras, tidak enggak mampu ya sudah. Amara bisami, di sini Allah memerintahkan untuk siap mendengar, wa taati, dan siap taat, lillahi, untuk panggilan Allah, wa rasulih, dan kepada Rasulnya, wal infaqi, dan infak, fisabilihi ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Wa alamu, dan Allah memberitahu kepada mereka, anna dzalika khairul lahum, itulah yang baik buat mereka. Di mana bihada, dengan cara ini, tatimmu, akan sempurna, sa'adatuhum, keberuntungan mereka, fid darain, di dunia maupun di akhirat. Wa qalu ta'ala, wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ketika berinfak itu ya aja ketitian, ya aja kakian. Ketitian tandanya cetil, kakian nggak bisa mengelola. Bagi ngoten nggih. Ketitian cetil, kakian nggak bisa mengelola. Makanya ketitian, kenapa? Kikir itu resikonya bahaya. Ojo tok brol-brol nih, kenapa? Nanti hak-hak pihak yang punya hak nanti tidak terpenuhi. Makanya wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Enggak brol-brolan dan juga enggak terlalu kikir, tapi tengah-tengah. Makanya jauhkan diri dari sifat kikir. Waman yahfadzullahu ta'ala, dan barang siapa Allah Ta'ala menjaganya, min sukhin nafsi, dari kekikiran jiwa, faqad aflaha, dia beruntung, bil fauzi, dengan kesuksesan, bil jannati, dengan masuk surga, wan najati, dan selamat, minan nar, dari neraka. Tapi hadal khabari, pada kabar ini, isyaratun sharihatun, ada berita yang gamblang, ila, kepada anak wiqayatan nafsi, bahwasanya terjaganya jiwa, supaya dijauhkan dari sifat ekstrim, cetil kenemenen, nek wayah gelem wae brol-brolan, itu manusia tidak mampu, maka tutlabu, bisa dicari minallahi ta'ala. Makanya minta kepada Allah, ya Allah bikin saya memiliki sikap adil, iso nimbang ukuran, sehingga nanti masing-masing pihak diberikan hak sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai terkuasai kikir atau nggak bisa mengelola harta, akhirnya juga rusak. Semua bil infaqi fi sabilillah, kemudian supaya banyak infak di jalan Allah Ta'ala. Fasu'alullah Ta'ala, maka minta kepada Allah Ta'ala, ayyakiyal abda, semoga Allah menjaga kepada hamba, suha nafsihi, akan sikap kikirnya, alladzi futirat alaihi, yang manusia diuji ada rasa kikir. Tiang cedel niku sinten sing ulang? Ya gawane wong urip, karena randuwe golek angel, makanya lek duwe eman butuh golek angel, lek duwe ya malah eman lek rapate butuh golek penak bral-bral. Dan seringnya butuhe mesti goleke sering aras-arasen, makanya ketika punya tahan, nggak mau menyerahkan. Itu memang manusia diuji punya bawaan seperti itu. Makanya minta kepada jangan sampai terkuasai, sehingga kikir yang ada nanti untuk nimbang, ngerem apabila brol-brolan, ujung-ujungnya adalah menempuh jalan tengah.
Makanya kasus yang ada seringnya itu adalah jalan tengah. Semisal suami istri niku kan sifatnya kontras dong ya. Sifatnya kontras. Suami karepe ngene, istri karepe ngene, lek ditutne ya ora bakal rukun. Akhirnya suami ya ngalah separuh, istri ngalah separuh. Lek gelem paron-paron ngono kuwi engko malah imbang. Gelem paron-paron ya malah imbang. Gambarnya seperti itu. Sumal infaku fi sabilillah, kemudian infak di jalan Allah. Bihima, dengan keduanya, yaitu bisa menjaga diri sifat kikir, akhirnya dia bisa menyerahkan infaknya. Yuhfadhu al-abdu, bisa dijaga seorang hamba min sukhin nafsi, dari kekikiran diri al-muhliki, yang menghancurkan. Kabihada, dan dengan sistem seperti ini mengendalikan diri dari kikir sehingga infaknya bisa berjalan. Amara, memerintahkan Rasul SAW fi qauli, pada sabdanya, iyyakum waz-zulma, saya tujukan kepada kalian jauhilah sifat zalim. Zalim itu berkaitan masalah harta, cedil sehingga tidak infak. Makanya kendalikan kikirmu, infako, sehingga nanti infaknya dikerjakan, kikirnya enggak gandoli. Makanya itu menggunakan sistem tengah-tengah. Bila tidak dilaksanakan nanti zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu gelap di hari kiamat. Wa takhussuha, jaga dirimu dari dikuasai sifat cedil. Fa inna suka ahlaka mangkana qablakum, kikir itu menghancurkan orang sebelum kamu. Hamalahum ala an safaku, membawa kepada orang dulu untuk menumpahkan dima'um, darah mereka. Wastahalu, dan menghalalkan maharimahum, kehormatan mereka. Bahkan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu idza tafa bil baiti, ketika tawaf di Baitullah, ini kan konglomerat nggih, Abdurrahman, maaf niku nggih. Niku teko wonten Madinah ra ndek apa-apa. Enggak berapa lama lek bakal ya sukses. Buktine wani rabi. Ketika meninggal, simpanannya itu batangan emas. Ketika dum-dum, bukan ditimbang sak gram rong bola, tapi dipeceli. Pantas dipeceli niku kayu napa watu? Ya kayu apa watu, tapi ki emas kok dipeceli. Kenapa? Memang itu simpanannya dalam bentuk batangan-batangan. Ini menunjukkan gede. Biasanya sing didol-dol niku batangan ukurannya pinten? Tak gram tenang. Iki batangannya ya sak kilo. 5 kiloan. Apa doanya idza tawafa bil baiti, ketika tawaf di Baitullah? Ya tahu di mana dia berdoa biqauli, dengan ucapannya Allahumma kini suhan nafsi, ya Allah jaga diriku dari sifat kikir. La yazitu ala dzalik, dia enggak memperbanyak doa lebih daripada itu. Li'anna suhan nafsi, karena kekikiran diri wa alati yahmilu, dialah yang mendorong ala sarakati, untuk mencuri, wa zina, dan zina. Jenenge wong cel ra duwe nyolong, dengan duwe tinggi sakarepe dhewe, nggih mangan ngombe cukup, nggih malih nggih ngerayu wong, nanti ke sana. Wal kadhibi, dan dusta, wal khianat, dan khianat, wa khalfil wa'di, dan menyelisih janji, wa idhaatil amanah, dan mengkhianati amanat. Itu semua itu berangkatnya dari kekikiran. Resikonya seperti itu. Assalamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Semoga salam salawat Allah berikan kepada para rasul, dan pujian semata hanya milik Allah Rabbul Alamin. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman, ada 6 nomor, mau dicatat silahkan. Nomor 1, jabatan.
anak buah dan harta, jabatan, anak buah dan harta itu ujian bukan kehormatan. Itu adalah ujian bukan kehormatan. Itu nomor satu. Jabatan, anak buah, harta itu ujian bukan kehormatan. Makanya orang dulu ketika mendapatkan kenaikan jabatan, yang ada kepikiran, mampukah saya melaksanakan amanat ini? Bukan kepikir fasilitasnya gajinya semini malah sujud syukur, bukan. Tapi mereka itu dipandang punya kemampuan tambah jabatan, berpikirnya mampukah? Bukan saya dipikir, wah jabatannya ini berarti kau fasilitasnya akeh, begitu diangkat menjadi sujud syukur, bukan. Kapan jabatan, anak buah, harta itu dianggap kenikmatan? Di generasi akhir. Di generasi pertama seolah mereka itu nolak-nolak, tapi Nabi katakan saya satakhrusuna al imarah, kalian nanti akan punya ambisi untuk menempati sebuah jabatan, sehingga terjadi perebutan. Ya, permasalahannya jabatan sebagai amanat tetapi dikatakan sebagai nikmat, sehingga dijadikan persaingan bagaimana memenangkan diri, mengalahkan pihak lain. Dulur dianggap menjadi lawan, saudara dianggap menjadi lawan. Nah, itu berisiko. Maka termasuk fatwa pun juga demikian. Selagi ABC masih hidup jangan tanya kepada saya. Tapi lek saiki nyangenku tanya untuk cari nama. Dulu Abu Bakar ketika diminta ngimami juga awal, mana mungkin saya jadi imam, Rasul ada. Abu Bakar, Umar pun juga sama, mana mungkin saya sebagai khalifah, di situ ada Abu Bakar. Karena memandang itu merupakan sebuah amanat, bukan kenikmatan. Makanya jabatan berarti ada anak buah plus ada fasilitas harta, gitu kan permasalahannya. Itu merupakan ujian, bukan kehormatan. Nomor dua, berdoa kepada Allah agar bisa menjadikannya sebagai modal taat bukan maksiat. Nomor dua, berdoa kepada Allah agar bisa menjadikannya, berdoa kepada Allah agar bisa menjadikannya sebagai modal taat bukan maksiat. Ya Allah, semoga jabatanku sebagai modal taat. Ya Allah, semoga anak buahku modal taat. Semoga hartaku modal taat. Semoga anakku, keluargaku modal taat. Itu yang diminta. Jangan sampai mementingkan jabatan, anak buah, harta, keluarga, akhirnya diperoleh dengan cara maksiat atau punya semuanya untuk kemaksiatan. Nanti doa kepada Allah. Itu nomor dua. Nomor tiga, pendorong ini semua dengan diperkokoh iman pada hari akhir. Nomor tiga, pendorong ini semuanya dengan diperkokoh iman pada hari akhir. Pendorong ini semua dengan diperkokoh iman pada hari akhir.
Artinya agar tidak silau kepada jabatan anak buahnya dan hartanya yang mengatakan wah, maka perkokoh iman pada hari akhir. Gimana? Yang bermanfaat kamu di sisi Allah nanti itu bukan hartamu, jabatanmu, anakmu, tapi bermanfaat adalah takwamu. Hartamu akan kamu tinggalkan, jabatanmu kamu nanti akan dipensiun. Anak buahmu juga tidak mengikuti kamu mati. Paling mek ngeter nyang kuburan, kadang mendelok kok kadoan. Sing tandang nguruki ya bangga wong-wong biasa. Ini kira-kira sing gadah jabatan melu nyang kuburan niku mejeng napa sing nyekel pacul? Ya ada yang khawatirkan berpenampilan kita simpatik yang kuburan, tetapi ya panggah ngelus-ngelus sepatu nih. Bukan sing mikul, bukan sing majul. Ya begitulah, sesuatu yang kamu banggakan ternyata sebagai penonton. Makanya supaya tidak tergoda jabatan, anak buah dan harta, sehingga bisa menggunakan untuk taat, makanya harus diperkokoh iman kepada hari akhir. Itu semua nggak ada gunanya bila kamu jadikan unggulan, tapi jadikan sebagai modal, sehingga kamu nanti akan bekerja keras. Nomor 4, maha murahnya Allah. Maha murahnya Allah dengan memerintahkan mastata'tum. Maha murahnya Allah dengan memerintahkan mastata'tum, artinya semampumu. Maha murahnya Allah dengan Allah firmankan mas tatoktum. Apa maknanya mas tatoktum? Semampumu. Itu sebagai pendorong kerja keras di dalam ketaatan, sebagai pendorong kerja keras di dalam ketaatan. Jadi maha murahnya Allah, mastata'tum, sebagai pendorong kerja keras di dalam ketaatan. Saya ulang, maha murahnya Allah dengan Allah firmankan mastata'tum, bila beramal semampumu. Bila orang dikatakan seperti itu, apa dampak ke psikisnya? Akan semangat kerja keras. Kenapa? Rasa ngoyo-ngoyo, tandangnya sak kuwate, kesel yo lereng. Rasa ngoyo-ngoyo, tandang sak kuwate, kesel yo lereng. Dadi yang dingonone iku kon njogrok napa supaya tetap kerja. Tetap kerja tapi tidak diburu target. Maka dengan tetap kerja, itulah sebenarnya yang dicari. Paham? Nanti apabila sudah ditarget kudu ngene, langsung kembo pikirane, gampang kesel, sing kepikir leren, sesuai mikir ora betah, minggat, makanya ngoten. Tapi ketika wah bakno penak ya, lero masa penak ngoten niku, tandang ngoten niku enteng, ya ora gampang kesel dan tidak merasa terbebani, maka sing kepikiran itu adalah kegiatan itu asik, sehingga tidak mikir jograk-jogrok, kan begitu kan. Senada dengan itu sistem ya Allah pakai mastata'tum, merasa ngoyo-ngoyo. Apa yang kamu mampu kerjakan, nggak mampu ya rasa kesel ya leren. Ini memberitahu kepada kita ringan pikirannya,
Sing kepikir itu adalah kerja dengan seneng, sehingga nggak gampang kesel, makanya kerjanya terus. Berikutnya yang kelima, penyakit harta adalah kikir. Penyakit harta adalah kikir. Yang resikonya titik 2, penyakit harta adalah kikir, cedil, bakhil, medit. Apa resikonya bila orang itu dikuasai oleh kekikiran jiwanya? 1, rakus. Itu resiko pertama, rakus. 2, hasad. Nomor 2, hasad. 3, kejam. 4, permusuhan. 1, rakus. 2, hasad. 3, kejam. 4, permusuhan. Yang kelima, sifat-sifat tercela lainnya. Tanya nanti dampaknya. Itu resiko dari penyakit kikir. Berarti penyakit harta itu adalah kikir. Wong elek cedil, roh wong liya duwe pengen mboten? Lek pengen ngono ki ya piye carane, yang kadang nggak mikir hal haram, makanya kan rakus. Ketika tidak bisa menyaingi, kono apa enggak sukses, hasad mboten? Kowe iso jongkrak jangkrik ngoten lagi. Roh kono duwe apa muni jangkrik ngoten lagi. Itu ungkapan hasadnya. Lalu yang ketiga, itu nanti kejam. Kenapa? Karena merasa bersaing, karena lainnya itu dianggap rival, lawan, dan pengen menghancurkan. Lalu yang keempat, semuanya akan dijadikan sebagai musuhnya. Itu minimal dari sifat kekir. Rasa diri rakus, bersaing kalah hasad, sikap kepada yang lain kejam, semuanya dianggap sebagai musuh. Dan juga sifat-sifat tercela yang lainnya. Ya namanya mencuri, nanti ketika punya untuk pesta, dipek wong liya ora duwe, enggak oleh, dipek wong liya ora oleh. Turah-turah bondo ujung-ujungnya nanti untuk maksiat, zina dan macam-macam. Untuk bangga-banggaan. Banyak itu sifat-sifat liyane. Terakhir keenam, banyak berdoa agar ditolong. Banyak doa agar ditolong karena manusia banyak kelemahannya. Itu yang keenam, banyak berdoa agar ditolong karena manusia banyak kelemahannya. Titik. Makanya doa yang bisa kita lantunkan bersering, misal Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir, syukur, memperbagusi ibadahku kepadamu. Termasuk memperbagusi ibadah itu ya mengikis sifat kikir, karena kikir itu risikonya berat, nanti akan semakin jelek. Maka dengan sikap dermawan nanti berkah. Sikap dermawan, ketemu dengan orang senyum saja sudah dermawan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu di wajah saudaramu termasuk sedekah, sehingga menjadikan mereka itu sebagai teman dan sadar yang ia sedekah itu asli hartanya, sehingga manfaatnya orang yang diberi sedekah itu ada sebagai tempat penitipan. Sedekahku wis digawakne timbang nggawa dewi. Dengan cara dimanfaatkan nanti akan memberikan ganti di sana, sehingga sana sini itu akan dianggap sebagai mitra. Demikian yang kita kaji sore hari ini. Untuk kelanjutan
panggilan yang ada. Yang ke 88, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.